Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Samuel dari kelas 5B dengan NPM 18106310800103. Saya akan mempresentasikan karya monolog dari Putu Wijaya yang berjudul Damai. Semoga dari karya ini saya bisa memberikan yang terbaik. Selamat menyaksikan. Damai, karya Putu Wijaya. Di sebuah ladang lepas, lautan rumput hijau melentang sampai ke kaki langit. Cakrawala elok berdandan biru medok, terang benderang memancarkan kedamaian. Bunga-bunga semak liar dikibas angin dari penjelajahan ribuan kilometer. Hidup terasa tentram, bagi burung yang melontarkan hingga ke telinga-telinga hewan yang sedang mencari makan tanpa ketakutan. Barangkali itu hanya lamunan, tapi damai yang sayup mengetukkan keindahan untuk cemas yang semakin hari semakin gila di kehidupan yang puas ini. Penjajahan di mana saja, api-api menjilat seluruh wilayah, tak terkecuali mimpi yang indah hangus tersirat. Para pemburu mencium bau darah dan hentakan serang berjam. Ratusan atau bahkan ribuan berjuta-juta sepatu meretak di atas keheningan, memuntahkan wajah yang sudah tanpa wajah. Seperti terhisap oleh magnet yang raksasa dipancarkan oleh dia yang ingin orasi perdamaian baru. Dalam sekejap mata, padang tidak lagi terlihat, sudah tidak ada lagi ruang, dipenuhi oleh wajah-wajah manusia yang kosong, melihat ke atas altar, dan kepala yang hampir seperti ingin putus dari leher. Apalagi pada saat orator ingin naik ke atas mimbar. Mereka beradu-adu suara, bersorak-sorak suara, dan mengelok-elokkan suara mereka. Hari ini kita berkumpul lagi, menyatukan tekad menyerukan kepada seluruh dunia, kepada saudara-saudara kita, kepada umat Islam, dan dimanapun kau berada. Sadarilah, di dunia ini sedang dalam berbahaya. Kita sedang diteping kebutuhan. Bangkitlah saudara, waspada. Kita harus menyerukan kedamaian di negara ini. Kita harus bangkit lagi. Masa lalu ada orang yang berjasa sangat besar dan mulia, berkata, perang adalah alat yang berguna untuk memelihara perdamaian. Tetapi itu dulu ratusan tahun lalu, sebelum kita tahu dan sebelum banyak orang tahu. Sekarang aku menjadi saksi, sebab aku tidak bisa lagi bertanya pada beliau. Perang zaman sekarang itu banyak sekali melukai dan membunuh rakyat sipil, anak-anak, orang tua, dan kaum wanita. Benar tidak? Benar sekali. Dan mereka berkata, perang adalah binatang buas, pemakan perdamaian. Bagaikan kena hipnotis, seluruh serentak menyentakkan tangan dan berkata, perang adalah binatang buas, pemakan perdamaian. Tidak sampai dari situ, si pemimpin lega dan merasa tarik nafas dalam. Dan berkelanjutan, kemudian banyak orang yang bunuh-bunuh untuk merebut kemerdekaan. Lalu mereka angkat senjata, mengobarkan perang untuk membunuh lawannya sampai ke akar-akarnya. Tetapi sekali perang berkobar, dia bagaikan mesin buas yang tidak pernah buas hanya membunuh. Perang juga akan memusnahkan segala-segalanya tanpa melihat siapa dia. Adalah perang, damai adalah damai. Perang dan damai adalah mutlak bermusuhan. Ayo, sebagai manusia yang beriman dan percaya kepada Ilahi dan sayang terhadap makhluk sesama makhluknya, sesuai dengan perintahnya, maka sama-sama 100 kali kita menyerukan suara yang mantap, gegap gembira. Perang adalah perang, damai adalah damai. Perang dan damai adalah kutub yang saling bertolak belakang.
kita serentak berkoal, perang adalah perang, damai adalah damai. Dan pada penyebutan ke-9 kali, pemimpin itu terasa lega dan padang terasa hening kembali. Merasa lega bahwa perdamaian telah terjadi. Tetapi dari lorong yang sunyi terdengar suara anak yang melontarkan dengan keras adalah perang adalah damai, damai adalah perang. Perang dan damai adalah kutub yang saling bersatu. Orator kontang membentak, salah, perang dan damai adalah hal yang bertentangan untuk bersatu. Satu kubu yang selalu bersekutu. Orator terpencet, matanya menyala-nyala. Sontoloyo, siapa kamu kemari? Pelajar itu mengeluarkan masa dan dia naik ke atas mimbar. Later, apa mimbar? Terserah. Siapa kamu kurcaci? Berani-beraninya kamu. Damai adalah damai, perang adalah perang. Dia dua kubu yang haram untuk bersatu. Loh, dia adalah damai dan perang yang bisa bersatu. Bagaimana bisa bersatu kalau tidak pernah ketemu? Mereka bertemu, bego. Bagaimana bisa bersatu kalau dia tidak pernah ketemu? Ketemu, tidak, selalu, tidak. Tangan orator itu menampar si pelajar dan hingga tergeletak, tetapi pelajar itu terbangun lagi dan selalu berkata, perang dan damai adalah bersatu dan tidak pernah berpisah. Dasar guru kamu busuk, perang dan damai itu tidak bisa bersatu. Bersatu, tidak, bersatu, tidak, bersatu, satu, tidak, satu, tidak. Brengsek. Tiba-tiba sang pemimpin itu menghembuskan senjata ke atas pelajar itu. Si kurcaci itu ketakutan. Sampai pada akhirnya dia mengompol, gemetar hingga dia bebol. Tapi mulutnya terus berkata bahwa damai dan perang itu bersatu, terpadu dan tidak bisa dipisahkan selalu. Dan akhirnya senjata tersebut dor. 3 kali, 2 kali lagi dan dor. Detik kemudian suara terdengar sangat lantang. Saudara-saudaraku, sadarilah, kita dalam dunia yang bahaya. Atas nama apapun, sekali lagi dan 1000 kali lagi, atas nama apapun, kita harus bersatu. Peperangan akan membunuh segala-segalanya, tak terkecuali di atas namakannya. Jadi bangkitlah saudaraku dan bersatulah. Tanganmu pegang tanganku, kita song-song dunia yang baru yang damai dengan pemahaman baru. Damai lewat perang adalah damai palsu. Damai dengan pembunuhan adalah kebiadaban. Damai dengan kemusuhan adalah kesesatan. Damai itu tidak benci. Damai tanpa senjata, damai tanpa benci, damai tanpa kemenangan, damai tanpa kekalahan, damai tanpa kematian, perdamaian abadi. Seruan itu terlontar memenuhi padang, menghentak-hentakan kaki, dan pemimpin itu turun bagaikan raksasa yang besar dan mereka semua mengikutinya dengan bersuara gembira. Damai tanpa benci, damai tanpa senjata, damai tanpa kemenangan, damai tanpa kekalahan, damai tanpa kematian, dan damai tanpa kemusuhan. Perlahan padang itu kembali subur. Rumput-rumput lebah diam-diam merengah kontak tegar. Serangga yang menghilang kembali lagi kepada sarang-sarangnya. Lalu angin berhembus sejuk dari danau ke pegunungan. Namun semua itu tertutup oleh nyanyian-nyanyian perdamaian, yaitu damai adalah tanpa benci, damai tanpa kemenangan, damai tanpa senjata, damai tanpa kekalahan, damai tanpa kematian. Mereka semua berkata seperti itu sambil berjalan mengikuti pemimpin dan berkata, damai abadi, dan damai abadi.